Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Untuk sekarang ini kita sedang berada di hutan. Ini adalah area-area hutan cengkeh, tapi untuk saat ini kondisinya sudah seperti ini. Banyak yang mati. Daun-daunnya mulai berguguran dan sudah kebanyakan yang mati karena termakan oleh usia. Dan di sini ada beberapa tanaman durian lokal. Contohnya yang ada di depan saya ini, yang dulu sudah kita lakukan pemotongan dengan tujuan kita tunggu tunas barunya, terus akan kita lakukan penyambungan sambung sisip pada durian ini. Sekarang kita sudah berada di lokasi untuk melakukan sambungan pada pohon durian ini. Kita membawa entres musangking yang mau kita sisipkan pada durian ini. Terus peralatan yang lain adalah plastik untuk pembungkusnya, nanti juga pisau untuk penyayatan. Kita membawa dua buah pisau. Yang satu digunakan untuk penyayatan batangnya nanti, yang satu untuk penyayatan entres. Karena kalau kita menggunakan satu pisau saja, nanti kalau pisaunya sudah tumpul untuk penyayatan entres menjadi memar untuk entresnya nanti kalau pisaunya tumpul. Jadi kita membawa dua belah pisau. Untuk itu dulur, mari kita ikuti cara-cara kami melakukan sambung sisip pada pohon durian ini. Langkah yang pertama, kita lakukan penyayatan pada pohon durian lokalnya. Kita tipiskan kulitnya, tujuannya nanti kalau enter sudah dipasang, untuk pengikatannya bisa rapat antara luka dari entres dan luka dari batang lokalnya atau batang utamanya. Kulit kita tipiskan, tapi usahakan jangan sampai menyentuh dari batas dalam atau batas dari kambium antara kulit dan batang dalam, batang keras. Yang tak kalah penting untuk pemilihan batang yang mau kita sambung sisip atau kita sisipkan entres nanti, kita harus memilih batang yang istilahnya kalau orang Jawa bilang lempeng, yang tidak bergelombang. Usahakan cari yang lurus rata. Tujuannya agar dalam penempelan entres nanti bisa menempel sempurna. Ini adalah batang durian lokal yang dulunya kita tanam dari biji, dan ketika buah pertama itu dagingnya cuma tipis, rasanya kurang manis, jadi kita potong, kita tunggu tunas barunya. Setelah besar ini kita lakukan penyambungan sambung sisip, atau mungkin kalau bisa dikatakan top walking juga bisa, terserah. Terus kita lakukan pemberian alur atau garis untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini nanti untuk penempelan entres. Setelah itu kita tekan untuk membuka kulit. Yang dibuka cuma kulitnya saja dulur, bukan sampai kayunya. Kenapa cuma dibuka kulitnya? Tujuannya agar kambiumnya tidak rusak, karena perekatan antara
batang utama dan entres adalah pada kambium. Setelah itu kita gunakan pisau yang kedua untuk menyayat entres. Entresnya seperti ini dulur. Ini adalah entres musangking. Seperti ini. Nah, ini sudah ada mata tunas, memunculkan mata tunas. Kondisi daun tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua, sedang. Dari daun muda sampai daun tua kita perkirakan sekitar 70%. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengirisan entres. Kita memakai 4 mata tunas. Kita pakai 4 mata tunas, atau kalau posisi seperti ini dipakai semuanya juga bisa. Tapi kita mau mencoba memakai 4 mata tunas. Kita kurangi, yang bawah juga kita kurangi. Usahakan pisau harus benar-benar tajam. Nanti dalam penyayatan kalau pisaunya tajam itu tidak akan memar. Lukanya akan rapi. Nanti kalau luka memar menjadikan entres ini akan membusuk karena tidak bisa menyatu dengan batang yang mau kita tempel. Nanti yang satunya kita lakukan penempelan 3 mata tunas karena ini masih panjang. Pengikatan untuk batang dan entresnya nanti tidak ada yang mengganggu dari ranting-ranting, maka kita melakukan entresnya agak panjang. Nanti ini kita mau menempelkan 2 entres. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah penyayatan. Kita sayat. Kita sayat seperti ini. Terus setelah kita sayat, kulit yang tadi kita kurangi segini. Langkah selanjutnya entres kita tempelkan, kita selipkan pada kulit dari batang lokalnya. Terus kita menambah 1 entres lagi. Kita memakai 2 entres dengan tujuan kalau entresnya yang satu tidak jadi, kita masih punya 1 lagi. Kita kurangi lagi seperti ini. Terus yang bawah kita sayat. Seperti ini. Usahakan penyayatan sekali saja, jangan diulang terus menerus. Tujuannya agar luka entres tidak memar. Nanti kalau memar menimbulkan atau menyebabkan pembusukan entres. Entres akan menghitam. Setelah itu kita selipkan. Langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan. Usahakan penguncian pertama atau pengikatan pertama itu harus kuat pada luka sayatan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya kita lakukan pengikatan dari bawah sampai atas. Semua entres harus tertutup.
dengan tujuan supaya air hujan tidak masuk, karena kalau air hujan masuk akan menyebabkan pembusukan pada entres. Plastik yang kita gunakan adalah plastik pembungkus buah, karena plastiknya agak lumayan tipis meskipun mudah patah. Yang untuk bekas sayatan atau bekas luka, untuk pengikatan plastik boleh kita ulang-ulang, memastikan entres atau luka sayatannya benar-benar rapat menempel, artinya tidak ada rongga pada luka sayatan. Terus plastik kita ikatkan pada batangnya sampai menutupi semua entres atau keseluruhan entres. Setelah itu kita melakukan penguncian, kita kunci supaya plastiknya tidak lepas. Oke, seperti ini. Kalau sambungan atau entres ini jadi dalam waktu 1 minggu, entres masih kelihatan tetap segar. Tapi kalau entres tidak jadi dalam 1 minggu, entres akan mengalami kekeringan atau pembusukan, menghitam. Di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi dengan cara-cara yang lain dari kami Pojok Gunung, dan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.